kasih karunia-Mu Bapa. Amin. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Mari katakan ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan Sekali kita katakan dengan iman, ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan, amin, amin, terjadi di sini. Amin, haleluya. Terpujilah Engkau, Allah sumber kemenangan hidup kami. Haleluya. Kami memuji-Mu, ya sumber kekuatan kami. Oh, sumber perlindungan kami. Haleluya, haleluya. Engkau sumber kekuatan hidup kami, Tuhan. Engkau sumber kemenangan dan kelepasan dalam hidup kami, Tuhan. Engkau tempat perlindungan kami yang tinggi. Oh, Engkau yang menjagai setiap langkah hidup kami, berjalan di jalan damai sejahtera-Mu. Haleluya. Puji nama-Mu. Terpuji Engkau Allah gunung batu kekuatan kami. Terpuji Engkau Allah kota
sama-sama bangkit berdiri jemaat Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan. Tetap memandang kepada pribadi Tuhan. Oh, sebab Dia hadir di sini dan kita percaya, amin. Ku yakin Kau hadir di sini, amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin, yes Lord. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi, kemenangan, ya Tuhan, terjadi di sini. Mari terima kemenangan dari Tuhan. Berikan sorak kemuliaan paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami memuji Engkau dengan segenap kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Sekarang kita berkata tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Dia sumber kemenangan kita. Haleluya. Oh, mari datang di hadapan hadirat Tuhan dengan membawa seluruh hidupmu bersyukur dan memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita katakan, tiba saatnya, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segala suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba segala pujian, amin. Hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Segala kemuliaan bagi Tuhan kita sampai selamanya. Haleluya. Mari kita katakan bersama, tiba saatnya, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segala suku dan bangsa, semuanya berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian, amin. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba segala pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Amin. Kita percaya kita punya Allah yang dahsyat, katakan amin.
terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Oh, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Mari sama-sama katakan, Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. bersama-sama kita menceritakan kebesaran Tuhan di tempat ini, amin. Menceritakan kedahsyatan Allah, haleluya. Mari bersama-sama saudara kita katakan, ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala perbuatannya yang dahsyat dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Bersama-sama menceritakan kebesaran Tuhan di tengah-tengah kita. Kami menceritakan kedahsyatan-Mu. Bersama-sama katakan, ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala perbuatan-Mu yang ajaib, Tuhan, Dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Engkau Maha Besar, Tuhan. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Kami mau serukan, Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. mari bersama-sama Bapak Ibu menceritakan kebesaran Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Bersama-sama. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala sebab perbuatan-Mu yang ajaib, Tuhan. Dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Serukan. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasa-Nya dahsyat, dahsyat, oh dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. 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 Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kita tetap dalam hubungan dengan Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu dahsyat menghancurkan segala musuh di hidup kami, Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu dahsyat menghancurkan segala musuh di depan kami, Tuhan. So kami percaya Engkau Allah yang selalu bekerja. Engkau Allah yang turut bekerja di tengah-tengah kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau disenangkan lewat pujian kami, Tuhan. Kami percaya Engkau bekerja di hati kami. Kami percaya Engkau bekerja di hidup kami. Kami percaya Engkau bekerja di gereja kami. Kami percaya Engkau bekerja di kota kami. Kami bukan percaya Tuhan, Engkau bekerja di negeri dan bangsa kami, Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus.
Engkau pribadi di dalam hidup kami. Pribadi yang menawan dan suci. Kami rindu berjalan dalam kehendak-Mu Tuhan. Biar setiap kami mengerti hati-Mu dan kehendak-Mu di hidup kami. Berjalan dalam kehendak-Mu. Kudus yang manis, Roh Kudus manis dan lembut, pribadi yang menawan. tolong yang sejati dan suci. Kami rindu mendekat-Mu. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah, ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Urapanmu lawan kamu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama hidupku, Ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Urapanmu lawan kamu, Kaulah yang ku perlu. Bekerjalah, ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapanmu lawan kamu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama hidupku. Jemaat Tuhan, silakan kita semua untuk berdiri. Sama-sama kita menyanyikan pujian kepada Tuhan. Kita percaya Roh Kudus hadir di sini. Sini Sebab Dia pribadi Dia yang menawan dan suci. pribadi yang suci. Ku rindu mendekat, mengerti Bahwa kami hati-Mu, berjalan dalam kebenaran-Mu Tuhan. berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, Kita percaya Dia menolong kita. penolong yang sejati dan suci. Kami rindu kepadamu Tuhan. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah, ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapanmu lawan kamu, Kaulah yang ku perlu.
bersyukur Engkau belum setiap kali. Haleluya. Kau yang bekerja di hati kami, Kau yang bekerja di hidup kami. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, Kau yang melawat setiap hati dan hidup kami Tuhan. Terima kasih, Kau yang bekerja di hati dan hidup kami. terima kasih. Thank you Jesus. Haleluya Yesus. Kiara bata kaya labasiki. Kida basiki ala bala basangka takada basiki rabara basiki. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami Buat anugerah-Mu. Haleluya. Haleluya. segala hormat bagi Tuhan. Bersyukur bagi Tuhan. Kami adalah hidup kami. buat kasih setiamu. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah Tuhan. Haleluya. Segala pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan Allah kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih kalau hari ini kami masih bisa menikmati segala rahmat-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau berikan hati kami untuk Engkau. Kami buka hati kami seluas-luasnya untuk kami mendengar suara-Mu pagi hari ini Tuhan. Berbicaralah ya Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur kepadamu, menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan hadir di tengah-tengah kami, melawat kami, memberikan hikmat akal budi sehingga kami semua bisa mengenal, mengerti dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Setiap kita yang percaya ada diberkati berkata amin. Puji Tuhan, silahkan duduk. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, boleh kasih salam kiri kanan, katakan Tuhan Yesus luar biasa. Puji Tuhan, haleluya. Ya puji Tuhan, saya melihat ada Michael Bakari. Puji Tuhan, selamat datang Michael. Tidak ada? Oh, ada di atas. Ada, oh ada angkat tangan, saya lihat tadi masuk ya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, hari ini kita bersama-sama berada di ruangan ini. Kita bersyukur kepada Tuhan ya, karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Ya, kita bersama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan dalam serangkaian ya kemerdekaan ya, kemerdekaan. Mari kita akan bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan hari ini. Ya, dengan satu judul Merdeka untuk Memberkati. Bapak Ibu Saudara, ketika kami di asrama gitu ya, ketika saya nggak tahu kalau angkatannya Ayumi ya, tapi angkatan saya dan suami ini angkatan yang ke-6 ya, dari Sekolah Tinggi Alkitab Surabaya. Ada satu hal momen yang menarik kalau kami mau pengutusan. Ya, kalau kami mau pengutusan artinya setiap kali
semester berakhir, biasanya semester itu semester genap gitu berakhir, kami sama-sama berdoa untuk pengutusan gitu ya. Kami diizinkan untuk istilah sekarang sih magang gitu ya. Kalau dulu sih ya kita pelayanan di gereja gitu ya selama kurang lebih 2-3 bulan. Nah, Bapak Ibu Saudara, hidup di asrama itu adalah hidup yang terikat dengan aturan. Pagi 4:30 harus bangun, jam 5 sampai kurang lebih jam 6 kami berdoa begitu ya. Sesudah itu mesti kerja bakti dari membersihkan kalau di sawahan itu dari lantai satu ya, lantai 1 asrama. Beda kalau perempuan dengan laki-laki kan asramanya berbeda ya. Dipisah, jadi kalau kami di lantai 1 itu biasanya bersihkan halaman di lantai 1, bukan halaman gerejanya ya, tapi masuk ke dalam asrama itu kami bersihkan, kemudian termasuk kamar mandi, naik lagi lantai 2, termasuk segala hal adalah membersihkan kompor ya. Dulu kompornya pakai sumbu gitu ya, dan itu saya paling tidak suka gitu. Saya nggak suka bersihkan kompor pakai sumbu. Dan saya selalu berdoa sama Tuhan supaya saya nggak dapat pekerjaan itu. Selama di asrama kurang lebih 3,5 tahun saya cuma 2 kali dapat itu. Dan seingat saya 1 kali saya sudah kasih sama ibu masak, saya kasih doi supaya dia yang kasih bersih. Saya susah sekali mau bersihkan karena mau cabut-cabut itu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bukan cuma itu semuanya. Setelah selesai ya ada yang bagian pergi ke pasar pagi-pagi, ada yang masak, ada yang kemudian ada yang pergi kuliah begitu ya. Tapi selain tugas-tugas yang diatur oleh ibu asrama, kita juga punya tugas di kamar masing-masing. Dulu nggak ada galon aqua, mungkin zamannya Ayumi sudah pakai galon ya, kalau kami enggak. Kami kalau mau minum kami mesti jerang air di panci yang besar itu ya. Zaman dulu itu kan, masak nasi nggak ada rice cooker, masak nasinya, makanya saya bisa Bapak Ibu Saudara masak nasi pakai pakai kompor, kemudian dipindah, itu bisa. Karena itu pengalaman di asrama begitu. Waduh, tiap hari seperti itu. Ya kalau masak sih mungkin 1 bulan bisa 2 kali ya. Tapi tiap hari harus kerja sebelum pergi kuliah. Sebelum pergi kuliah. Bapak Ibu Saudara, hal yang paling menggembirakan adalah ketika pengutusan. Sesudah pengutusan, maka kami besoknya akan pergi. Ada 1 lagu yang saya, ya itu mungkin pengalaman, gak tahu ya kalau pengalamannya laki-laki, tapi kalau kami perempuan tuh nyanyinya sesudah pengutusan nyanyinya begini. Sekarang saya sudah bebas, sekarang saya sudah bebas. Bebas ya, bebas gitu ya. Bebasnya apa? Bebas gak bangun pagi. Bebasnya apa? Bebasnya kemudian gak kerja lagi praktis. Menurut kita begitu selesai pengutusan kita udah bebas. Gak taunya Bapak Ibu Saudara, masuklah kami kerja praktek di gereja. Waduh, pengalaman pertama saya kerja praktek di gereja. Bangun paginya bukan jam 5, bukan 4:30, jam 4 pagi kami mesti bangun. Waduh, ini kebebasan, memang bebas sih, bebas dari aturan asrama, tapi mesti masuk di tempat pelayanan, bukan aturan tapi sesuatu yang harus kita kerjakan karena kita adalah sebagai calon-calon hamba Tuhan. Dan kemudian kita mesti dipeseni, kamu bukan cuma bawa namamu tapi bawa nama sekolah. Jadi biar mau rasa itu bangun pagi-pagi jam 4 pagi Bapak Ibu Saudara, jam 4 pagi. Kemudian kami berdoa, sesudah berdoa pergi pasar gitu ya dengan Ibu Gembala. Dulu zamannya saya praktek pertama di kota Kediri itu naik beca, jadi gerejanya punya beca gitu ya. Jadi naik di sini bentor, kalau di sana naik beca. Sesudah itu ya ada pekerjaan-pekerjaan yang harus dikerjakan. Bebas sih, bebas dari aturan asrama. Tapi ternyata yang namanya bebas itu bukan bebas dari semua aturan yang ada. Begitu kita bebas dari asrama, jadi pelayan Tuhan, kita juga harus menjadi bertanggung jawab. Bukan mau seenaknya gue. Bapak Ibu Saudara,
Mari kita akan belajar tentang poin ini. Kita merdeka, tapi bukan berarti hidup semau gue. Hidup bertanggung jawab. Galatia pasal 5 ayat 13. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin. Sekali lagi, kita dipanggil untuk merdeka, tapi bukan untuk hidup dalam dosa, melainkan melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Katakan samping kiri kananmu, kamu dipanggil untuk merdeka. Amin. Kita semua dipanggil untuk merdeka. Merdeka dari apa? Merdeka dari penjajahan 350 tahun, 3,5 tahun oleh bangsa Jepang, 350 tahun oleh bangsa Belanda. Kita bebas, tapi ketika kita mendapatkan kemerdekaan 17 Agustus 1945, 81 tahun yang lalu, bukan berarti sesudah itu kita hidup semau gue. Bukan berarti kita hidup seenaknya, tapi kita harus hidup bertanggung jawab. Karena kemerdekaan itu didapatkan untuk dipakai sebagai satu kesempatan kita membangun bangsa dan negara kita. Tapi Alkitab berkata, kita juga bebas. Bukan cuma sekedar bicara tentang bebas dari hal-hal dari penjajahan, tapi bebas dari ikatan dosa. Mari kita melihat bagian yang pertama dari ayat ini. Kemerdekaan itu adalah kesempatan untuk membangun, bukan kesempatan untuk hidup semaunya. Sekali lagi ya, kemerdekaan bangsa itu adalah kesempatan untuk membangun, bukan kesempatan untuk hidup semaunya. Kalau kita belajar sejarah bangsa Indonesia, setelah bangsa Indonesia merdeka, maka kemudian bangsa Indonesia ini harus tetap mempertahankan kemerdekaan. Meraih kemerdekaan itu panjang ceritanya. Kalau belajar pelajaran sejarah itu ya, banyak kita melihat bagaimana pengorbanan para pahlawan kita supaya bangsa kita bisa menikmati kemerdekaan. Salah satunya Nani Wartabone gitu ya, kalau di Gorontalo ya, Nani Wartabone itu pahlawan di Gorontalo. Bahkan Gorontalo itu merdeka sebelum Indonesia merdeka. Ada banyak yang diperjuangkan, ada banyak darah yang tercurah, ada banyak air mata, ada banyak waktu yang dicurahkan sehingga kita bisa merdeka. Tapi sesudah merdeka bukan berarti kita kemudian ongkang-ongkang kaki. Kita 81 tahun. Kalau umur manusia kita ini sudah opa-opa Indonesia ya, tapi bangsa-bangsa lain lebih banyak umurnya. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu. Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil sebagai orang yang lahir di tanah Indonesia. Kita nggak dipanggil untuk lahir di negara lain, tapi kita lahir di negara Indonesia. Indonesia itulah tanah air kita. Indonesia itulah bangsa kita. Jadi kalau kita lahir di sini maka kita harus berkarya bagi bangsa ini. Kita dipanggil dalam berbagai macam tempat. Ada yang di sekolah. Kalau kita dipanggil di sekolah, mari kita isi kemerdekaan ini dengan belajar dengan sungguh-sungguh. Jangan main-main gitu ya. Kalau waktunya belajar, mesti belajar. Di sekolah mesti benar-benar belajar. Nah, kalau ulangan boleh nggak ini adik-adik nyontek? Enggak, kalau enggak ketahuan atau memang enggak? Enggak ya. Dengar baik-baik ini orang tua mereka jawab enggak loh. Mereka bilang kalau ulangan tidak boleh nyontek. Jadi kalau di sekolah itu mau belajar sungguh-sungguh atau mau bermain di sekolah? Amin. Yuk sama-sama yang ini anak-anak sekolah minggu hari ini bilang saya mau ke sekolah belajar sungguh-sungguh ya. Saya ke sekolah mau belajar sungguh-sungguh. Ingat?
Oke ya, 1, 2, 3. Kok lemes ya? Lemes ya? Kalau main game asik nggak? Mana lebih asik, sekolah apa main game? Jujur. Oh. Tapi ada yang bilang, dua-dua. Yang lebih membangun hidupmu main game apa belajar di sekolah? Jadi mau pilih main game sepanjang hari, mama-mama kalau mereka mau main game kasih mereka main game tiap hari saja supaya jadi orang tidak berguna. Mau begitu? Oh nyanda, mereka semua jadi orang berguna. Jadi pergi ke sekolah sungguh-sungguh. Sekarang mesti lebih kenceng, coba berdiri. Ada yang sekolah boleh berdiri juga tidak apa-apa yang masih sekolah. Oh Koko gak apa-apa Koko berdiri biar suaranya cuma didengar situ. Bastian berdiri sama-sama bilang ya. Saya ke sekolah mau belajar sungguh-sungguh. Oh ada di belakang ya ayo. Dengar baik-baik ya orang mau bicara begini. Saya ke sekolah mau belajar sungguh-sungguh oke. 1, 2, 3. Oh so dengar semua Bapak Ibu. Kurang keras ya, sekali lagi sampai seluruh ruangan ini dengar suaranya. Boleh mau pakai mic dulu. Benedik, yang kenceng Benedik suruh pakai mic. Ayo, 1, 2, 3. Saya mau ke sekolah belajar sungguh-sungguh. Tepuk tangan dulu untuk anak-anak kita ya, terima kasih. Dengar ya Bapak Ibu Saudara, jadi mama-mama kalau mereka tidak belajar sungguh-sungguh, mereka pilih main game diselentik gitu ya, ditoki. Ya, yang kedua di tempat kerja. Ya di tempat kerja. Oh ya, tunggu di sekolah itu bukan cuma sungguh-sungguh tapi mesti jujur, disiplin. Boleh telat di sekolah? Enggak. Boleh enggak ke sekolah telat? Boleh mau pergi sekolah telat, masuk jam berapa? Sekarang 6:30 ya. 6:30. Boleh mau pergi sekolah datang jam 7 boleh? Nyanda boleh. Kenapa? Dapat hukuman. Kalau pergi sekolah minggu boleh telat tidak? Amin. Kalau pergi youth boleh terlambat tidak? Boleh terlambat tidak? Kalau pergi sekolah tidak boleh terlambat karena nanti ada ibu guru mau hukum 4 orang. Tapi kalau pergi sekolah minggu, pergi youth boleh terlambat? Jawab dalam hati. Ya, jawab dalam hati ya. Kemudian kita di sekolah ngapain? Disiplin. Nah, itu tidak terlambat. Menghargai teman ya dan mempersiapkan diri jadi generasi yang membangun bangsa. Anak-anak, kamu sekarang adalah anak-anak, betul ya? Tapi 10 tahun lagi Benedik umur berapa? 19 tahun. Oke. Keluar. Mikaela 10 tahun lagi umur berapa? Mikaela umur berapa? 10 tahun lagi. Aduh enggak dengar, boleh Cika jadi penerus. Hah? Wow 20 berarti so besar ya, bukan anak-anak. Sekarang anak-anak untuk menjadi besar, menjadi pemimpin mesti apa? Mesti belajar sungguh-sungguh di sekarang. Tante Imo lihat 15-20 tahun lagi yang anak sekolah minggu, yang youth jadi pemimpin buat bangsa ini. Amin. Amin. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita yang luar biasa. Ya. Untuk yang kerja, bekerjalah dengan jujur. Sama sih sebetulnya prinsipnya, bekerjalah dengan jujur. Disiplin, bertanggung jawab, menghargai rekan kerja, memberikan yang terbaik melalui pekerjaan kita. Jadi kalau kita mau dapat berkat yang lebih, ya kita mesti sungguh-sungguh dalam bekerja. Alkitab tuh mengajar kita untuk rajin, betul nggak? Betul ya. Ada di dalam Alkitab kalau kita malas kita dapat berkat? Nggak ada Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan bilang kalau kamu malas kamu mesti pergi lihat itu semut. Semut itu mengumpulkan. Nggak ada pemimpinnya, belalang semut itu nggak ada pemimpinnya. Tapi dia bekerja dengan rajin. Yang karyawan-karyawan kalau pemimpinnya nggak ada bekerja rajin nggak. Ada yang staf karyawan bagaimana kalau tidak ada pemimpinnya pergi
bekerja rajin gak? Dijawab dalam hati. Dan saya percaya kita semua rajin bekerja. Amin. Karena kalau kita tidak rajin bekerja, kita tidak diberkati Tuhan. Itu mengisi kemerdekaan. Kita tidak usah pusing dulu tentang ekonomi ini atau harga saham yang naik turun gitu. Saya nggak terlalu paham, tapi harga saham yang naik turun gitu ya. Mau investasi yang mana pusing. Tapi kita belajar dulu mengisi kemerdekaan dari hal-hal yang kecil. Kemudian di rumah itu ada suami, istri, anak. Kita bilang orang tua dan anak. Bapak Ibu Saudara, kalau di rumah sebagai orang tua, kita harus membangun keluarga itu dengan kasih. Mendidik anak dengan nilai-nilai yang benar, menjaga kerukunan dan menjadi teladan bagi generasi. Keluarga itu sekolah yang pertama buat anak. Coba tanya anak-anak ini, belajar ngomong pertama kali di mana? Di rumah. Belajar pertama kali berjalan di mana? Di rumah kencang. Siap. Ya. Jadi rumah itu adalah sekolah yang pertama buat anak-anak kita. Kalau kita mau anak-anak kita menjadi anak yang dipakai Tuhan, mereka harus lihat orang tuanya baca Alkitab, doa setiap hari. Yang setuju katakan amin. Amin. Kalau kita mau lihat anak-anak kita besok menjadi pemimpin-pemimpin yang takut Tuhan, mereka harus lihat dari orang tua yang takut Tuhan. Perkataan banyak seringkali kalah dengan perbuatan. Keteladanan itu nomor 1. Amin. Keteladanan nomor 1. Kalau kita mau lihat anak kita nggak kongcudu, dia harus lihat DP orang tua itu murah hati. Amin. Kalau orang lihat DP orang tua kongcudu, DP anak juga nantinya 11-12. Ya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau lihat pernikahan anak-anak kita juga bahagia, mereka ngelihatnya dari orang tuanya juga. Saya lahir bukan dari keluarga Kristen. Tapi ada beberapa nilai-nilai yang saya belajar dari orang tua saya. Sekalipun mereka enggak Kristen. Saya belajar tentang keteladanan hidup. Bekerja keras. Itu dari orang tua saya. Saya belajar bahwa di dalam setiap kesulitan-kesulitan hidup, itu torang saudara mesti saling mendukung sehingga kesulitan itu enggak jadi sulit kalau diselesaikan bersama-sama. Saya ingat beberapa tahun yang lalu papa saya sempat mengalami kesulitan keuangan setelah pandemik. Kemudian saya enggak bisa tolong secara keuangan. Tapi waktu itu saya ingat saya ada jadwal ke Surabaya. Saya sempatkan datang ke rumah saya. Tiba-tiba dia kaget, loh kok ada di sini? Saya bilang iya, saya memang gak bisa kasih apa-apa sih. Tapi saya bisa support dengan kedatangan saya. Adik-adik saya yang lain, ada yang support papa saya dengan keuangan. Tapi ada juga yang mulai menawarkan, ada satu tempat aset dari orang tua saya yang kemudian dijual dan akhirnya puji Tuhan berhasil dijual. Jadi orang baku tolong satu sama lain sehingga kesulitan ini bisa selesai. Ya saya, walaupun saya mungkin sekarang sendiri ya di kota, ya ada si suami dan jemaat ya. Maksudnya saya nggak punya keluarga di kota Gorontalo. Tapi saya belajar sekalipun jauh, kita saling jauh, tapi kita tetap saling support. Itu saya belajar dari orang tua. Saudara-saudara kita semua banyak lahir Kristen dari KTP. Tapi jangan cuma di KTP aja tuh Kristen. Tapi mari kita bangun keluarga kita dengan nilai-nilai yang di dalam Alkitab. Kasih, kemudian kita menjaga nilai-nilai kebenaran. Kalau bekerja mesti jujur, mesti disiplin. Kita harus jaga kerukunan, kita harus jadi teladan bagi keluarga kita.
Dimanapun Tuhan menempatkan kita, di sekolah, di tempat kerja, atau di rumah, kita dipanggil menggunakan kemerdekaan dengan bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan berikan. Dan perhatikan yang selanjutnya, dan menjadi berkat bagi sesama. Mari kita baca yang bagian bawah Bapak Ibu Saudara ya. Ini kita baca sama-sama ya. 2, 3. Kemerdekaan bukan untuk hidup semaunya, tetapi untuk melakukan yang benar dan menjadi berkat. Colek kiri kanan, jadi benar dan jadi berkat. Colek, ayo anak sekolah minggu bilang, hidup benar dan jadi berkat. Amin. Oke, kita lihat selanjutnya. Yang kedua, kita nggak panjang-panjang ya. Kristus memerdekakan kita. Kalau tadi kita bicara secara fisik, tapi kita bicara juga tentang Kristus itu memerdekakan kita. Sama, bukan supaya kita hidup semaunya. Tapi supaya kita memiliki kebebasan untuk memilih yang benar. Mengasihi sesama, melayani Tuhan dan menjadi berkat. Saudara, kita ini sudah dimerdekakan oleh Kristus dari dosa. Tapi hari-hari ini ada banyak yang masih mengikat kita. Yang pertama, tekanan hidup. Bapak Ibu Saudara, tekanan hidup ini kebutuhan ekonomi, pekerjaan. Saya sempat dengar gitu ya, lagi cari sales yang tahan banting, tahan tumbang ya. Dan itu susah banget gitu ya. Saya kaget-kaget gitu ya ketika jemaat cerita, iya pagi ada masuk kerja, siang so tidak tahu di mana. Artinya ini karyawan so mengundurkan diri dalam waktu yang sesingkat-singkatnya gitu ya. Kalau proklamasi itu bagus dalam waktu, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya ditulis saja di Merdeka, tapi ini dalam tempo yang sesingkat-singkatnya mengundurkan diri. Ini bikin stres juga yang pemilik usaha. Mau cari karyawan yang tangguh itu susahnya bukan main. Saya waktu di pesawat saya ketemu dengan seorang tangan kanan pengusaha gitu ya. Kami ngobrol. Dia bilang, generasi sekarang Bu maunya begini kalau kerja. Masuk jam 9. Nanti jam 1 istirahat. Sampai jam 2 masuk ulang. Terus kemudian pulang jam 4. Saya bilang, ini di Surabaya, 2 jam mau apa kamu di istirahat sampai 2 jam, istirahat makan itu setengah jam, paling lama 1 jam. Iya saya mau ngafe Bu. Bayaran mau minta tinggi, kerjaan mau enak, mau plus dikit-dikit mau healing, dikit-dikit mau healing. Itu pemilik usaha juga stres menghadapi generasi yang melamar pekerjaan seperti ini. Saudara, kita bicara tentang bukan cuma pekerjaan, pendidikan anak. Semakin lama pendidikan itu menjadi semakin mahal. Bukan cuma pendidikan anak, kita mungkin kalau kadang saya itu duduk gitu ya, saya berpikir, besok cucu saya itu gimana ya? Ya ini mungkin overthinking. Tapi saya sempat berpikir begitu. Besok kalau cucu saya ini sekolah gimana ya? Berapa ya SPP-nya untuk sekolah gitu ya? Dan sekarang kan pergumulan itu banyak sekali. Ya, hari ini kita mungkin tidak terikat secara fisik. Tapi kita terikat dengan pergumulan sehingga kita rasanya nggak bisa bikin apa-apa. Kalau Daud berkata itu seperti anak singa yang mau menerkam kita. Kesulitan-kesulitan tuh ada di depan. Kita melihat masa depan kok suram. Di samping kiri, kanan, belakang kita melihat bahwa itu merupakan ikatan bagaimana kita harus berjuang mengalahkan saingan kita. Dalam bisnis kita mesti jujur, kita harus jujur, kita tidak boleh bakal pada orang. Tapi orang yang ambil, orang sales yang kita didik bertahun-tahun jadi bagus, so jadi diambil orang.
Itu rasa, kalau boleh mau pukul begitu ya, kalau boleh. Tapi Tuhan bilang tidak boleh, orang tidak boleh melawan, tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Bukan cuma tekanan hidup, tapi pengaruh dunia digital. Itu juga membelenggu kita. Pagi-pagi, kemarin anak-anak youth, ada anak youth, banyak ya yang datang hari ini. Ya, anak youth, kemarin firman Tuhannya kalau pagi mesti apa? Tunggu. Bastian, kemarin firman Tuhannya kalau pagi itu mesti apa? Mulai ini pagi loh, apa ya? Marcel, sebentar lagi mau Marcel mau bertanya. Pujian. Jadi mesti putar lagu pujian. Marcel, firman Tuhannya tadi kemarin masih ingat apa? Tidak boleh copy paste dari Bastian, nanti tidak dapat hadiah. Aduh tante, kita ini lagi fokus, tante ada batanya. Jika dispensasi karena dia kalau tidak nanti DP gambar jadi bagoyang. Jika apa firman Tuhannya kemarin, mesti ingat apa itu? Pagi-pagi kalau bangun mesti scroll TikTok, scroll IG atau apa Dan? Satu lagu dunia, lagu TikTok? Rohani dia jawab, puji Tuhan. Berarti semuanya dengar ya, semua dengar dan tahu yang mesti dilakukan. Pertanyaannya hari ini sudah dilakukan belum? Jawab dalam hati. Kalau belum, nanti mulai besok pagi, bangun lebih pagi, pujian diputar supaya kita terkoneksi dengan Tuhan. Amin, puji Tuhan. Saudara, itu dunia digital. Kemarin ada yang share juga ya, ada yang sharing. Banyak sekali kita stres. Salah satunya kalau main game itu kalah itu bikin stres. Itu ikatan dunia digital loh, gitu ya. Jadi hari ini mari kita mau membebaskan, Yesus itu membebaskan kita bukan cuma dari dosa tapi tekanan-tekanan hidup ini juga dunia digital. Makanya setiap pagi jangan cuma anak youth ya, ibu-ibunya juga ya, bapak-bapak ya. Pagi jangan scroll dulu IG, jangan scroll dulu WA, ada pesanan atau enggak, tapi setel dulu pujian. Ikut dulu doa pagi ya supaya kita dimerdekakan. Yang ketiga, saudara kalau kita lihat situasi seperti ini, rasanya susah ya mau bagi berkat buat orang lain. Kita mungkin akan berkata, untuk orang hidup aja susah, bagaimana orang mau bagi? Tapi yang sedikit, kalau kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan bisa pakai itu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Sedikit kalau dikumpulkan, itu bisa jadi banyak. Jadi Yesus itu memerdekakan kita bukan cuma dari tekanan hidup, dari pengaruh dunia digital. Supaya apa? Supaya kita ini bisa jadi berkat. Bapak Ibu Saudara, kalau orang mau jadi berkat jangan tunggu jadi kaya. Karena ketika jadi kaya kita bilang, Tuhan hari ini kita gak punya doi, kita pedoi cuma 100.000. Kita mau tunggu nanti kita gaji jadi 100 juta. Kalau kita tidak belajar memberi dari 100.000 pada waktu dapat 100 juta. Aduh susah sekali itu keluar. Kalau kita gaji 100.000 per sepuluhan untuk Tuhan berapa? 10.000. Cuman 10.000 le. Ya betul ya. Kalau 100.000. Kalau 1 juta per sepuluhannya berapa? 100.000. Cuman 100. Kalau 10 juta, 1 juta. Kalau 100 juta yang dititipkan, berapa yang mau kasih balik Pak Tuhan? 10 juta, masih kecil, masih ada 90 juta. Kalau 1 M, 100 juta. Tapi kalau kita nggak belajar beri dari 10.000, 100.000, 1 juta, 10 juta mau dapat 1 M, susah mau kasih Pak Tuhan 100 juta.
Alkitab bilang belajar menjadi berkat dari apa yang ada. Dari yang kecil. Setia dulu dalam hal yang kecil, baru kita bisa setia dalam hal yang besar. Amin. Amin. Puji Tuhan. Yuk yang terakhir mari kita sama-sama melihat bagian ini. Kemerdekaan sejati itu hanya ada dalam Kristus. Amin. Amin. Kalau kita mau bebas dari tekanan hidup, bukan berarti bebas itu tekanan hidupnya nggak ada loh, bukan. Ketika kita di dalam Kristus, kita itu dibebaskan dari tekanan hidup. Kita bisa melihat tekanan hidup itu menjadi sebuah kesempatan untuk mendulang cuan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kata kesempatan ya, kalau tidak salah dalam bahasa Tionghoa itu ada dua, ada artinya peluang, tapi di satu sisi memang itu akan menghancurkan. Kita mesti lihat peluang. Saya hari-hari ini sedang susah, bukan susah karena pergumulan hidup. Karena harus merubah semua metode pembelajaran saya di perkuliahan. Bapak Ibu, kalau satu mata kuliah itu boleh, tapi sekarang setiap dosen mesti ngajar 4 mata kuliah. Aduh, susah sekali sampai saya bilang kan di status, ini secangkir kopi so tidak mempan untuk atasi ini sakit kepala. So boleh ini mau kasih es krim so di kepala supaya dingin. Tapi Bapak Ibu Saudara, ada tapinya. Ini memang sulit, saya enggak bilang mudah. Tapi perubahan itu membuat saya menjadi bisa membuat buku cerita anak salah satunya. Walaupun enggak dijual ya, mungkin belum dijual. Salah satunya saya memanfaatkan teknologi, saya bikin buku cerita anak sebagai pendamping dari materi sekolah minggu. Apalagi dari situ saya bisa memanfaatkan teknologi untuk melakukan beberapa hal. Misalnya membuat renungan, saya nggak bisa menggambar, saya bisa menulis tapi saya nggak bisa gambar. Saya manfaatkan teknologi. Itu bermula dari situasi yang sulit yang saya hadapi. Saya bolak-balik tuh senang dengan jeruk peras, Bapak Ibu tahu ya? Jeruk Pacitan, ini ulang-ulang tapi saya senang sekali dengan ilustrasi ini. Jeruk Pacitan 1 kilo kalau di Jawa itu mungkin nggak sampai 30.000, mungkin 15.000, dapatnya 8. Betul ya? 15.000 dapat 8 jeruk baby Pacitan. Tapi pergilah ke satu stand yang menjual jeruk peras yang isinya kurang lebih 500 ml. Ya nggak sampai 300 cc kali ya, 300 cc. 250 sampai 300 cc. 8 baby Pacitan 15.000. Tapi itu jeruk ditaruh di tempat peras, ditekan, yang keluar apa? Air jeruk yang murni. Harganya berapa? Itu mungkin 4 biji, orang bisa beli dengan harga 30.000. Mahal nggak? Mahal. Apa yang membuat dia menjadi mahal? Karena ditekan. Ketika dia ditekan, jeruk itu ditekan, dia menghasilkan sari jeruk yang murni dan ini jauh lebih mahal dari jeruk baby Pacitan. Kesulitan hidup itu menekan kita, betul nggak? Tapi kalau kita bisa melihat bahwa tekanan itu sebagai kesempatan untuk kita berkembang, harga kita akan jadi lebih mahal. Kita itu jadi lebih kuat. Perhatikan setiap kali kita lewat kesulitan kita bisa ada, kita jadi lebih kuat loh. Kita jadi lebih sabar loh, amin. Amin loh ya, kesulitan tuh bikin kita lebih sabar. Kemudian kita menjadi orang yang tidak gampang menyerah. Kenapa? Karena ada tekanan hidup. Mari kita hidup sebagai umat Tuhan. Sekalipun ada tekanan, ingat Yesus itu bisa memberikan kemerdekaan. Merdeka dari dosa, merdeka dari belenggu dunia, merdeka untuk melayani serta menjadi berkat. Baca bagian yang terakhir dari ini. 1, 2, 3. Jadilah garam
dan terang di tengah dunia. Tuhan memakai hidup kita untuk kemuliaan-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita akan masuk dalam doa dan nyanyikan pujian. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Haleluya Yesus, Kau baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Bapak Ibu, mari kita mau satukan hati kita, mari kita mau satukan hidup kita. Kita membawa doa bagi negeri dan bangsa kita. Kita percaya bahwa doa orang benar besar kuasanya. Setiap kita di tempat ini telah diberkenankan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan telah memberikan kita kemenangan dari dahulu, sekarang sampai dengan selamanya. Hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Dan kita percaya bahwa kemenangan akan kita raih ketika kita benar-benar berjalan bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu mari kita membawa setiap hati kita, membawa doa kita di hadapan Tuhan untuk berdoa bagi negeri dan bangsa kita. Kami mau satu hatikan kami Tuhan. Kami bawa doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Tuhan. Pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Mari kami sujud di hadapan-Mu Tuhan, membawa hidup kami. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, oleh anugerah-Mu, Kau yang mengampuni setiap kami. Ampunilah oleh anugerah-Mu, oleh anugerah-Mu. Mari pulihkan bangsa kami Tuhan.
generasi muda Indonesia. Bangkitkan generasi yang berkarakter, berintegritas, memiliki kecerdasan, kreativitas, dan iman yang kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa ini, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, dan seluruh anggota dewan yang ada baik di tingkat pusat maupun daerah, bahkan seluruh pejabat pemerintah yang ada yang sudah Tuhan taruh untuk memerintah atas bangsa ini, mulai dari pejabat di tingkat pusat sampai ke daerah. Tuhan kiranya memberkati mereka semua dengan roh yang takut akan Tuhan, dengan kejujuran, integritas, dengan roh hikmat daripada Tuhan, sehingga mereka bisa memimpin bangsa ini menjadi bangsa yang sejahtera. Sebab firman Tuhan berkata bahwa hati raja-raja itu seperti batang air di tangan Tuhan, dan Tuhan bisa mengarahkan, mengalirkannya kemana saja Tuhan ingini. Sebab itu biar Tuhan yang menjamah dan memimpin setiap hati dari para pemimpin bangsa ini, mereka boleh mengambil keputusan yang tepat, keputusan yang didasarkan bukan atas kepentingan diri sendiri, bukan atas keserakahan kelompok mereka sendiri, tetapi sungguh-sungguh dilakukan, sungguh-sungguh hanya untuk kesejahteraan bangsa ini, hanya untuk kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati pemerintah kami, Tuhan memberkati bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami akan bersyukur dan berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam sorga, pada saat ini Tuhan, di hari ini kami berdiri sebagai gereja-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh gereja yang ada di seluruh Indonesia Tuhan. Bangkitkan gereja-gereja yang berdoa, bangkitkan gereja-gereja yang menjadi garam, bangkitkan gereja-gereja yang menjadi terang, bangkitkan gereja-gereja yang dapat membawa dampak dan perubahan bagi negeri dan bangsa kami Tuhan. Karena kami percaya di dalam firman-Mu Tuhan, Engkau berkata Tuhan, Kamu adalah terang dunia. Maka bawa kehidupan kami menjadi terang bagi negeri dan bangsa kami Tuhan. Ubahkan setiap kami gereja-gereja yang ada di Indonesia Tuhan. Dan bila setiap gereja-gereja di Indonesia bukan hanya berdiri bagi bangsa, tapi benar-benar Tuhan, setiap gereja-gereja di Indonesia dapat berdiri di tengah-tengah celah dan benar-benar dapat membawa doa dan memberikan dampak yang nyata bagi negeri dan bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau terus memberkati dan membawa Tuhan. Bangkitkan para hamba Tuhan, bangkitkan para gembala-gembala, bangkitkan Tuhan para pendeta, bangkitkan Tuhan para seluruh pelayan Tuhan, bangkitkan seluruh umat-umat yang percaya untuk menjadi pembawa damai, untuk menjadi pembawa kasih, untuk menjadi pembawa kebenaran di tengah-tengah negeri dan bangsa kami Tuhan. Adakan persatuan dan kesatuan bagi seluruh gereja-gereja yang ada di Indonesia Tuhan. Engkau berkati Tuhan, baik yang ada di kota, di desa, di pelosok-pelosok negeri. Engkau berkati gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia untuk senantiasa menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami perkatakan berkat bagi gereja-gereja kami di Indonesia. Kami perkatakan berkat bagi Indonesia. Gereja Tuhan bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Indonesia bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Engkau tahu Tuhan, pada siang hari ini kami berdiri bagi bangsa kami. Kami mengasihi bangsa ini Tuhan. Tapi kami jauh lebih mengerti bahwa Tuhan mencintai bangsa ini. Kami percaya bangsa ini ada di dalam genggaman-Mu. Kami percaya bangsa ini ada di dalam hati-Mu Tuhan. Kami percaya bangsa ini berjalan bersama dengan Tuhan. Kami akan melihat perkara-perkara ajaib Tuhan nyatakan bagi bangsa ini. Kami akan melihat pemulihan demi pemulihan terjadi atas bangsa ini. Kami akan melihat sesuatu terjadi Tuhan kerjakan atas bangsa ini Tuhan. Pada siang hari ini kami berdoa Tuhan. Tuhan memulihkan keadaan ekonomi bagi bangsa ini Tuhan. Kami rindu mengalami ekonomi yang maju. Kami rindu mengalami perekonomian yang dipulihkan. Firman-Mu mengatakan kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kami. Firman-Mu mengatakan kesejahteraan bangsa adalah kesejahteraan kami. Oleh karena itu pada siang hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami akan melihat Tuhan pemulihan terjadi atas bangsa ini. Kami akan melihat pemulihan ekonomi terjadi atas bangsa ini di dalam nama Yesus. Kami akan melihat umat Tuhan dipulihkan. Kami akan melihat kondisi keekonomian bangsa ini dipulihkan. Anak-anak Tuhan di tempat ini akan menjadi raja-raja. Anak Tuhan di tempat ini akan menjadi pemimpin. Anak-anak Tuhan di tempat ini akan menjadi penggerak kasih Tuhan atas bangsa
lihat perkara-perkara ajaib Tuhan kerjakan atas bangsa ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah banyak lapangan pekerjaan dibuka untuk generasi muda. Setiap orang yang mengalami usaha diberkati oleh Tuhan. Setiap orang yang mengalami pekerjaan-pekerjaan baru diberkati oleh Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami, tetapi karena Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang bertata atas bangsa ini. Kami deklarasikan kemenangan demi kemenangan. Kami deklarasikan kemerdekaan atas bangsa ini. Kami deklarasikan pemulihan Tuhan atas tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersatu hati, kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. di sini ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau hadir di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Engkau pasti bekerja. Gereja-gereja di Indonesia akan bangkit. Bangsa dipulihkan. Generasi muda diberkati. Indonesia di dalam tangan Tuhan. Amin. Kami percaya kemenangan datang bukan karena kekuatan kami manusia, tapi karena pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami menyatakan kemenangan Tuhan bagi bangsa kami, bagi hidup kami, bagi gereja kami. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Oh, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Amin. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, kemenangan, kemenangan. Haleluya. Terjadi di sini. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya dan diberkati berkata, amin. Amin. Puji Tuhan, silahkan duduk. Ya, puji Tuhan. H-1 mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Biarlah dengan kemerdekaan ini kita isi, kita menjadi saksi dan berkat untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk pelayanan PAW yang sudah melayani hari ini, bahkan juga anak-anak sekolah minggu. Pelayanan musik, sound system, asyir kolektan, bahkan juga jemaat yang hadir pada ibadah hari ini. Kita percaya apapun yang kita lakukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ya, pengumuman untuk kita sekalian, kegiatan dan pelayanan GPPS Gunung Merapi Gorontalo. Doa pagi setiap hari
Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 5.15. Bapak Ibu Saudara diharapkan bisa mengikuti doa, disiarkan di YouTube. Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti dengan waktu yang ada. Mari kita tingkatkan doa kita, setiap keluarga bisa berdoa di rumah masing-masing. Dan kemudian panggilan berdoa setiap hari Rabu jam 6, ada jam 1 siang, ada jam 7 malam di rumah masing-masing dengan pokok-pokok doa yang akan dibagikan di grup sehingga Bapak Ibu Saudara bisa mengikutinya. Kemudian komsel jam 7:30 tempat akan diinformasikan ya. Diharapkan bisa mengadakan komsel supaya kita semakin kuat juga belajar kebenaran firman Tuhan ya. Kemudian setiap hari Kamis ada latihan musik, ibadah raya jam 8 malam. Kalau ada perubahan akan di WA grup ya. Kemudian setiap hari Jumat ada doa kemenangan jam 8 malam di ruang serbaguna. Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti doa para pelayan Tuhan, bahkan juga jemaat. Sebab segala sesuatu yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ketika kita berdoa di dalam kesatuan, tentunya akan ada kemenangan yang luar biasa dari setiap pergumulan-pergumulan hidup kita. Mari kita datang berdoa, doa kemenangan pada hari Jumat ya. Setiap hari Sabtu ada latihan musik jam 10 pagi bertempat di rumah Bapak Okta. Kita menyiapkan kaderisasi musik dan puji Tuhan ada berapa anak, mereka punya kerinduan yang dalam baik di keyboard, baik di gitar, ada juga di drum ya, dipertajam kembali ya. Kemudian doa puasa setiap hari Sabtu jam 1 siang di ruang serbaguna lantai 2. Bapak Ibu Saudara punya waktu, mari kita sama-sama datang berdoa puasa. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi ada kaderisasi pemain musik ya. Untuk mempersiapkan generasi yang bertalenta untuk memuliakan Tuhan lewat musik. Ya. Di mana anak-anak yang belajar musik itu mereka belajar mengembangkan berkat dan keterampilan bermusik, bertumbuh menjadi pemain musik yang disiplin, rohani dan bertanggung jawab, dan juga berkarya, yaitu menggunakan talenta untuk melayani Tuhan dan memuliakan Tuhan. Jadi kader kita akan diajar bertumbuh dan berkarya untuk Tuhan ya. Kemudian pada hari Minggu ibadah raya jam 10 pagi, Bapak Ibu Saudara bisa datang lebih awal, kita disiplinkan waktu kita untuk kita memuji menyembah Tuhan. Untuk petugas Asher, keluarga dari Bapak Temi Bakari, dan untuk kolektan Bapak Temi Bakari dan Bapak David Limbet. Ibadah sekolah minggu jam 10 pagi di ruang sekolah minggu dengan tema doa bagi bangsa ya. Kemudian ibadah ucapan syukur. Nah, untuk jemaat dewasa muda diundang untuk mengikuti ibadah ucapan syukur sekaligus pembukaan toko dari Bapak Ibu Iwan Waro atau Ibu Gebi. Kita berangkat jam 2:30 sore dari tempat ini ya. Kita kumpul sebelumnya dan kemudian kita berangkat supaya kita sama-sama mengikuti ibadah di rumah Ibu Gebi atau Pak Iwan ya.
Selamat hari Minggu untuk kita sekalian, dan saya percaya ketika kita beribadah, Tuhan akan mendatangkan berkat-berkat yang luar biasa, kebaikan yang luar biasa untuk setiap kita. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Selanjutnya saya setelah ibadah, setiap yang melayani hari ini bisa tinggal sebentar, saya akan bicara 10 menit untuk memperkuat pelayanan kita ke depan. Puji nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan baik dalam hidup kami. Kami rindu memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, memberikan dengan ketulusan hati kami untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Memberkati juga setiap jemaat yang mengembalikan persepuluhan, korban syukur. Kami percaya berkat Tuhan juga melimpah dalam hidup kami. Apapun yang kami beri kepada Tuhan, Tuhan melihat dan Tuhan pasti akan membalas dengan berkat-berkat yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita memberi persembahan dengan sukacita karena kasih Tuhan dicurahkan di tempat ini. Setiap kita yang mengalami kasih Tuhan, mari bersama-sama kita memuji Tuhan sebab Dia baik dan sungguh baik dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Sama-sama. Begitu besar kasih, tak terjurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Oh, 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 oh. Saya undang kita boleh bangkit berdiri bersama-sama memuji Tuhan. Begitu besar kasih, tak terjurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang termulia, sama-sama tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau.
Puji Tuhan, berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Yesus Kristus. Tuhan Yesus, sumber segala berkat, pasti akan melimpahkan kita dengan segala berkat yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan buat kemurahan-Mu dalam hidup kami. Ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapanmu, lawananmu, Allah yang ku Sorak-sorai yang terbaik bagi Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Segala kemuliaan, pujian, hormat, kebesaran, keagungan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kemenangan sejati dalam hidup kami, yang memberikan kemerdekaan atas dosa dan maut melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kami menang, kami ditebus, kami merdeka. Terima kasih ya Tuhan buat segala kasih-Mu di atas bangsa kami, di mana kami tinggal, di mana kami hidup. Tuhan selalu menyertai kami, Tuhan selalu memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami sungguh bersyukur buat segala kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita akan menerima segala janji berkat Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan berkata, setiap kita yang setia beribadah kepada Tuhan dan melakukan kehendak-Nya adalah pribadi-pribadi yang diberkati. Kita diberkati untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Oleh sebab itu jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita arahkan hati kita, mengangkat kedua tangan kita dengan iman untuk menerima segala janji berkat Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus Allah yang Esa, menyertai, melindungi, menuntun, memelihara, melimpahkan kita dengan segala berkat-berkat terbaik. Berkat kekuatan, kesehatan, berkat hikmat, akal budi, kebijaksanaan, berkat sukacita, damai sejahtera melimpah memenuhi kehidupan kita. Kehidupan kita diberkati oleh Tuhan. Keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Anak-anak kita selalu dipelihara. Bahkan disiapkan masa depan yang terbaik. Menjadi generasi yang tangguh dan dipakai Tuhan. Pekerjaan, usaha, bisnis, profesi dan apapun yang kita lakukan dibuat Tuhan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita diberkati, kita menjadi saluran berkat untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kasih Allah yang kekal terus mengikat, mempersatukan, serta menyempurnakan kita. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali, menjemput setiap kita yang percaya dan melakukan kebenarannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, selamat hari kemerdekaan Republik Indonesia. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.